Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bi asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian yang lalu oleh musannif kita diajak untuk bisa membagi rezeki menjadi 4 bagian. Ada yang madmun, ada yang maksum, ada yang mamluk dan maw'ud. Nah, bahwa yang mau tidak wajib, yang wajib ya, wajib tawakal di sini adalah terletak pada yang madmun. Yang berkenaan dengan apa yang menopang kehidupan kita sebagai makhluk fisik dan makhluk mental. Jadi kebutuhan pokok itu yang pasti ditanggung oleh Allah. Dan dalam konteks inilah maka wattawakkulu yajibu bi'izahi bidalil aqli wasyar'i. Berdasarkan dalil akal dan dalil syar'i itu wajib yang madmun. Termasuk pada bagian terakhir yang kita baca kemarin, tentang faham kiromiyah yang mengilustrasikan atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Artinya yang diilustrasikan sebagai Allah sebagai Tuhan, sedangkan kita sebagai hambanya, sebagai budaknya. Sehingga pemahamannya bahwa Allah itu memiliki kewajiban. Jadi justru Allah yang memiliki kewajiban. Cuma sudah disampaikan bahwa pendapat ini wahada kalamu man lam yuhit bi asraril rububiyyah. Itu orang yang bermasalah, pengetahuannya tidak sampai pada asrarul rububiyyah, tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Dan pendapat tersebut ya termasuk juga pendapat Mu'tazilah bahwa Tuhan memiliki kewajiban untuk menanggung rezeki. Itu ta'ihun, itu disebut sebagai yang sesat, aidolun. Dan hal tersebut sudah diulas di dalam pembahasan ilmu kalam oleh musannif ini. Bagian yang kemarin juga ada pembahasan tentang rizki yang maksum, adalah rizki yang telah dibagikan oleh Allah dan telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Artinya ini rahasia, ini kita tidak tahu rizki kita seperti apa, dari apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, di mana masing-masing dari semua hal tersebut itu sudah ditentukan kadarnya. Kapan akan diserahkan, waktunya juga sudah ditentukan, dan tidak mungkin akan berkurang, akan bertambah, tidak mungkin akan maju atau mungkin akan mundur dari yang telah tercantum di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang disampaikan kemarin, ar-rizqu maqsumun,
mafruun minhu laisa taqwa taqiyin bizaidihi wala fujur fajirin binaqis. Rizki itu sudah ditakar oleh Allah, sudah diselesaikan. Nah, kemudian takwanya seseorang yang bertakwa, takwa taqiyin itu tidak bisa menyebabkan bertambahnya rizki yang maksum itu. Demikian juga durhakanya orang yang durhaka, tindakan durhaka dari orang yang fajir itu tidak bisa menyebabkan berkurangnya rizki yang maksum. Nah, cuma masalahnya yang maksum itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu bagian yang kemarin sudah kita baca. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mamluku, adapun rizki yang mamluk, adapun rizki yang jenis mamluk, fama, maka itu adalah rizki yamliku yang memiliki hu akan ma, siapapun wahidin, setiap satu di antara kita atau setiap kita, masing-masing di antara kita itu memilikinya, min amwalid dunia, dari harta-harta dunia, ala hasabi ma qaddarallahu ta'ala, ala berdasarkan hasabima, hitungannya sesuatu, qaddar yang telah membagi, telah menakar siapa Allah ta'ala, maha siapa Allah, wa qasama, dan membagi siapa Allah, lahu bagi abad, bagi kita, bagi kullu wahidin, ayyam lika untuk memiliki siapa kita hu terhadap ma, wahwa, adapun rizki mamluk itu min rizkillahi ta'ala, dari rizki dari Allah ta'ala, min rizkillahi ta'ala, dari rizki Allah ta'ala. Ini berdasarkan penggalan ayat qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anfiqu mimma razaqnakum. Ini surat Al-Baqarah ayat 254. Anfiqu, nafkahkanlah mimma, dari sesuatu, razaqna, yang telah kami rezekikan, kum kepadamu, ai mimma, dari sesuatu, malakna, yang telah kami milikkan, malakna, yang telah kami milikkan, Allah maksudnya, kum kepada kalian. Rizki mamluk itu sudah juga ditakar oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah, yang memang ayyam likahu wa min rizkillah, ya, apa yang sudah kita miliki dan sudah ada takarannya juga, ala hasabima qaddarallahu ta'ala wa qasama lahu ayyam likahu. Ini dasar ayatnya, anfiqu mimma razaqnakum. Jadi termasuk apa yang sudah kita miliki itu yang bisa kita lihat sebagai rizki mamluk. Ya, karena di pembahasan berikutnya ya ada yang maut, ya kita lanjutkan dulu. Ammal maut, adapun rizki yang jenis maut, madmun, maksum, mamluk, maut, yang dijanjikan. Bahwa maka adapun rezeki maut itu ma adalah rezeki, wa anda yang telah berjanji siapa Allah bihi terhadap ma, telah menjanjikannya Allah, ibadahu terhadap hambanya Allah, al-muttaqin, yang takwa. Ini berarti ada syaratnya, bisyaratit taqwa, dengan syarat takwa, halalan min ghairi kaddin, halal, rizkinya itu halal, min ghairi kaddin, tanpa susah, ya, artinya tak melarang.
paring rezekina halal. Kalau paring rezeki tapi rezekina tak halal, ya bisa saja itu terjadi sebagai ujian bagi kita. Kita mau terus menikmati dan ya terus merasa nikmat dengan rezeki tersebut, atau kita segera sadar min ghairi kaddin, tanpa susah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala ini surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang takwa, siapa man Allah kepada Allah, yaj'al, maka akan menjadikan siapa Allah lahu bagi man mahrajan, akan solusinya, akan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu, dan akan memberikan rezeki siapa Allah kepada man min haitsu la yahtasib, ya tanpa disangka-sangka. Artinya bisa jadi di luar nalar kita. Nah, ini berkenaan dengan jenis rezeki tadi, bahwa kalau toh saat ini kita lapar, maka bukan berarti Tuhan tidak memberikan rezeki kepada kita, tapi karena ini bentuk bahwa kita melaksanakan perintah Allah. Tapi kita lapar, artinya kan benih rezeki tabuk, walaupun kita melimpah punya ini dan itu di rumah kita, belum saatnya. Tapi suatu saat juga kita bisa melihat bahwa terkadang kita dianugerahi rezeki yang banyak lebih dari yang kita butuhkan. Misalnya tiba-tiba ada orang ngater terong di temon misalnya sekarong. Nah, ini rezeki ini bagaimana sebenarnya? Padahal saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Beda sing ngerem potase misalnya diraja. Beda siapa yang matu misalnya. Dan ini bahkan lebih dari yang kita butuhkan. Itu kan terong itu kan deeren. Terong kan deeren yang harusnya kita makan sesuai dengan kapasitas kita. Nah, tapi ini bahkan lebih. Nah, akhirnya ya mendeng sebelah tetangga itu, artinya harus kita, masa mau kita simpan itu semua rezekinya orang. Ya mungkin bagi sebagian orang ada yang bisa dijual mungkin ya, atau masuk akil ke kulkas. Nah, kulkas ini juga bisa menunjukkan kulkas dan raja, saya nggak ini orang sebenarnya pelit ya atau rakus ya. Ya kan bisa kapi simpen pakai lari gitu raja kulkas, kapi masuk agen kulkas. Nah, jadi seharusnya memang kita langsung tergerak, ini mah rezeki macam banyak. Kemarin tiba-tiba ada yang ngirim kurma 5 kilo. Lah ini masa Pak SM penuh sampai awal-tahun dalam kulkas. Pekelar kulkas orang raja. Nah, ini kan berarti ini rezeki kabeh TV. Jadi amal boleh bagi ke tetangga. Jadi amal. Jadi siapa yang pertama juga insya Allah mungkin berlipat-lipat juga. Dan kita melalui orang yang pertama itu kemudian bisa ganjaran juga. Semula kita adalah sebagai orang yang hanya diberikan rezeki, artinya jasanya mereka apa yang pun selepek misalnya kurma, maka cukup untuk dimakan saya. Nah, tapi karena lebih dari yang saya butuhkan, maka akhirnya harus menjaga pada tetangga. Ya pola bisa. Nah, akhirnya saya juga rezeki andi pahala kan begitu, dengan pemberian dari orang yang pertama. Dan Tuhan tidak mungkin tidur untuk ya menghitung itu. Ini al-maut ini dengan syaratnya bahwa dengan ketakwaan orang. Jadi mari kita buktikan, semakin kita tingkatkan ketakwaan kita. Nah, ini apakah kita termasuk orang yang akan mendapatkan bizil maut? Kalau toh tidak, mungkin kita harus
harus introspeksi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, tergantung kita percaya atau tidak. Kalau sudah kita percaya, tinggal kita mencari ilmunya, bagaimana kita bertakwa, mewujudkan takwa kepada Allah. Sehingga apa ngerasa takwa tapi ternyata masuk di jalan sesat, ya. Apa ngerasa sudah labang surga berdaya dan elong, tapi ternyata sesat, ya keliru. Fahadhihi, maka adapun ini ay al-aqsamul madhkurah, pembagian-pembagian yang sudah disebut di depan, madmun, maksum, mamluk, maun, itu aqsamur rizki, merupakan pembagiannya rizki. Wat tawakkulu innama yajibu bi iza'il madmun. Wat tawakkul, adapun tawakal, innama bahwasanya yajibu, wajib apa tawakal itu bi iza'il madmun, dalam konteks al madmun, rizki yang madmun. Minha, dari aqsam. Koma fa'lam dzalik, fa'lam, maka ketahuilah dzalik, akan hal tersebut. Artinya bahwa ai kaunut tawakkuli innama yajibu bi iza'il madmun. Maka perhatikanlah bahwa itu, camkanlah, itu poinnya. Yang berikutnya, wa amma haddut tawakkuli, adapun batasan tawakal, faqad qala, maka sungguh telah berkata siapa ba'du syuyukhina, sebagian daripada guru kami, innahu, sesungguhnya tawakal itu ittikalul qalbi ilallah, adalah kepercayaan hati kita ilallah, kepada Allah. Bil inqita'i ilaihi, dengan apa, berhenti, maksudnya memposisikan sebagai zat yang terakhir, ilaihi, kepada Allah. Bil inqita'i ilaihi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Artinya dalam konteks ini inqita' itu artinya maksudnya menempatkan Allah sebagai tempat kita percaya, mempercayakan hati kita, dan ya sebagai yang satu-satunya yang ada sebagai apa, tempat kembali, tempat pulang yang terakhir, ilahi, kepada Allah. Wal iyasi amma dunahu, dan tidak apa, terpengaruh, artinya tidak menaruh perhatian, tidak menaruh perhatian amma, dari zat, dari sesuatu, dunahu, yang selainnya Allah. Ittikalul qalbi ilallah bil inqita'i ilaih wal iyasi bil inqita'i wal iyasi, mempercayakan hati kita dengan cara bahwa Allah kita tempatkan sebagai ya peburuan, ya al-inqita', peburuan terakhir. Wal iyasi, dan dengan cara bahwa kita, atau kalau mau diatofkan ke ittikal ya berarti pakai wal iyasu, dan kita tidak menaruh perhatian kepada zat yang selain Allah. Titik. Wa qala ba'duhum, wa qala, dan berkata siapa ba'duhum, sebagian di antara mereka, suyukhina, ya, sebagian mendebu yang tadi itu ittikalul qalbi. Kemudian yang lain beliau berkata tentang tawakal ini, tentang batasan tawakal. Batasan tawakal itu hifdzul qalbi, adalah menjaga hati ilallah, kepada Allah,
bimaudhi'il maslahati, dalam masalah kemaslahatan. Ajaga ateh, ketika ateh sudah ngadep dari Gusti Allah, maka terus dijaga dalam konteks kemaslahatan. Artinya seolah-olah kita belajar tawakal itu terus menaiki tangga. Artinya agar tangga yang pertama itu tetap terjaga dan menjadi dasar yang kokoh bagi pijakan kita, maka ini butuh benteng tawakal. Artinya tawakal kan tidak pas simsalabim gitu, pas kita tawakal sampai ke tingkat yang paling tinggi. Tentunya kita akan belajar dari berbagai hal dari ilmu kita, dari keyakinan kita. Kita sambungkan dengan realitas kehidupan sehari-hari, kita terus belajar. Nah ini makanya perlu benteng agar yang sudah kita tanamkan itu agar tidak runtuh lagi, tak kujur boleh, agar terus semakin menguatkan, semakin bertambah, semakin kuat. Wa amma hisnut tawakkul, adapun benteng yang tawakal, al-ba'its yang dapat mendorong alaihi kepada tawakal. Bahwa maka adapun ia hisnut tawakkul itu zikru domanillahi, adalah mengingat tentang jaminan Allah, mengingat jaminan Allah. Jadi untuk menjadi benteng tawakal kita agar terus semakin kuat, semakin baik, maka kita harus mengingat tentang jaminan Allah, bahwa Allah itu sudah menjamin. Ya minimal begini, minimal bahwa abad ini tak kira mati gini. Wa min dabbatin fil ardi. Jadi bahkan binatang pun itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi minimal kengakan saja itu kita sudah tak kira mati gitu. Itu sudah aman. Nah kecuali kalau kita ingin yang ini yang itu yang jadi masalah. Maka kita harus mengingat bahwa jaminan Allah, bahwa zikru dhamanillah, mengingat tentang jaminan Allah. Wa hisanu hisnihi, koma ya itu ya, wa hisanu hisnihi, dan adapun
bentengnya takwa. Hal yang membentengi bentengnya takwa. Itu zikru jalalillah, adalah mengingat tentang keagungan Allah. Artinya yang kalau tadi bahwa satu benteng tawakal kita adalah kita mengingat bahwa Allah itu menjamin kita. Tapi kemudian siapa Allah itu? Nah, maka kita itu benteng-bentengnya lagi. Yang membentengi terhadap benteng yang tadi itu adalah zikru jalalillah, bahwa kita mengingat tentang keagungan, meyakini tentang keagungan Allah. Seperti yang kemarin Al-Ghaniyul Hamid itu ya. Jadi Allah yang menopang, memberikan rezeki terhadap segenap apa yang ada di langit dan bumi. Nak kun urusan orang seorang. Bahkan rezekinya itu tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang dan semacam. Yaitu zikru jalalillahi wa kamalihi dan kesempurnaannya Allah. Fi ilmihi, dalam ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak mungkin meluputkan kita. Apa boleh kita sampai kepada taraf yang takwa kepada Allah seperti tadi, yang rizki yang maut tadi yang dijanjikan itu, dengan syarat bahwa kita akan takwa. Maka orang yang takwa itu ya ketika misalnya mengirim sinyal kepada Allah, maka itu kan berarti sudah menjalin hubungan yang lebih erat lagi. Artinya ilmu Allah itu tidak mungkin akan ya, artinya mencakup kepada semua makhluk. Zikru jalalillahi wa kamalihi fi ilmihi, kesempurnaan Allah dalam ilmunya. Tidak ada satupun dari makhluknya yang akan terluputkan dari ilmunya. Wa rizqihi, dan rezekinya Allah. Wa qudratihi, dan kudrahnya Allah. Wa nazahatihi, dan bersihnya Allah, sterilnya Allah anil khalfi, dari ingkar janji. Wasahwi, dan lupa. Wal ajzi, dan lemah. Wan naqsi, dan kurang, memiliki sifat yang menjadi kekurangan. Nah, itu yang harus kita yakini, bahwa yang menjamin kita adalah zat yang maha agung, yang sempurna ilmunya, yang Al-Ghaniyul Hamid, yang memiliki rezeki yang bisa diberikan kepada kita, yang tidak pernah luput dari perhatiannya, yang memiliki kudrah, yang bebas dari yang tidak mungkin mengingkari janji. Wa nazahati anil khalfi, ingkar janji. Wasahwi, dan tidak mungkin lupa. Wal ansi, dan tidak mungkin lemah. Wan naqsi, dan tidak mungkin memiliki kekurangan. Itu yang harus kita tanamkan sebagai untuk menjaga benteng takwa kita, benteng tawakal kita. Faiza, maka jika wadhabal abdu, terus menerus siapa al-abdu, hamba, ala hadhil al-kari, dengan hadhil al-kari, akan ingatan-ingatan ini, atau tentang terus menanamkan keyakinan ini. Ba'athat, maka akan mendorong al-kad kepada abdun ala tawakkuli, kepada tawakal ala Allah subhanahu, pada tawakal kepada Allah subhanahu fi amri rizki, dalam urusan rizki. Jadi memang al-adhkar itu ingatan-ingatan kita, terus kita merenung, berzikir, meyakini, itu harus terus kita lakukan. Fa idza wadhabal abdu ala hadil adkar, maka dan itu yang akan mendorong kita semakin baik tawakal kita.
Ya, ini tentang bentengnya takwa. Kemudian masih juga ada yang membentengi benteng takwa. Jadi bentengnya juga perlu dibentengi. Perlu benteng yang berlapis. Fa in qila hal yalzamul abdu hal yalzamul abda talabur rizqi. Ya, bisa baca gini ya. Fa in qila, maka jika dikatakan atau jika ada yang bertanya, hal yalzamu, apakah wajib al abda bagi seorang hamba apa talabur rizqi, mencari rizki, bihalin ma, dalam berbagai kondisi, tanda tanya. Artinya dalam berbagai kondisi apapun, di bidang apapun, dalam kepentingan apapun. Artinya perlu orang ini mencari rezeki. Tanda tanya. Fa'lam, maka ketahuilah anna rizqa, sungguhnya rizki itu al-madmuna yang dijamin, alladzi yang wa, adapun rizki yang madmun itu al-ghidha, merupakan ya makanan, wal qiwamu, dan yang menegakkan kepada binyatik kepada raga kita. Itu la yumkinuna, tidak memungkinkanlah bagi kita apa tolabuhu, mencarinya. Jadi kalau ada pertanyaan, wajib bahwa orang itu mencari rezeki, ada rezeki dicari. Nah, ini penjelasannya, ketahuilah bahwa rezeki madmun yang dijamin oleh Allah, di mana tadi disebutkan bahwa di dalam rezeki jenis ini bahwa kita wajib tawakal. Maka tak mungkin kita la yumkinuna talabu, tidak mungkin bisa kita mencarinya. Artinya bukan jawabannya benih tak oleh, tapi tidak mungkin kita mencarinya. Karena mengapa ya? Karena wa adapun rizki yang madmun itu syai'un min fi'alillahi subhanahu. Itu merupakan sesuatu min fi'alillahi ta'ala, dari pekerjaan Allah subhanahu, maksudnya Allah. Lil abdi, bagi seorang hamba. Itu sudah otoritasnya Allah. Jadi bagaimana mungkin kita mau mencari? Sama seperti kal hayati, seperti hidup. Hidup kita ini adalah otoritas Allah. Wal mauti, dan kematian kita. Ada orang yang mau bunuh diri, tapi ternyata tak mati. Ada orang yang ingin hidup, bahkan ingin hidup sehat, ternyata sakit, mati. La yaqdiru, tidak mampu siapa al-abdu, seorang hamba, ala tahsilihi, untuk menghasilkannya, rezeki al-madmun, wala daf'ihi, dan juga tidak bisa menolaknya. Yang menceritakan paling enak ya, tidak mampu, seorang pun tidak mampu untuk menolaknya. Kalau akan memang dijauhkan, tidak mungkin orang akan mendatangkannya dengan sekuat tenaganya. Nah, ini jadi pertanyaan bahwa apakah kita perlu cari rezeki dalam konteks bahwa itu rezeki yang madmun, itu tidak mungkin kita lakukan mencarinya, karena itu merupakan otoritas Allah, min fi'alillah. Itu sudah tugas Allah. Sama seperti kehidupan dan kematian kita yang tidak bisa kita rekayasa. La yaqdirul abdu ala tahsilihi wa la daf'ihi. Wa ammal maqsum, adapun rizki yang maksum, minal asbabi, yang berdasarkan sebab-sebab, fala yalzamu, maka tidak wajib apa al-abdu, seorang hamba, al-abda, bagi seorang hamba, apa talabuhu, mencarinya maksum. Karena la hajata lil abdi, la hajat, tidak ada kebutuhan itu maujud lil abdi, bagi seorang hamba, ila dzalik, kepada hal tersebut,
kepada hal tersebut tolabuhu itu ya. Artinya rizki yang maksum itu tidak wajib juga seorang hamba mencarinya, karena hamba itu tidak butuh untuk mencarinya. Wa innama, dan bahwasanya hajatuh, adapun hajatnya, ya maksudnya ini padahal ya, hajatuhu, hajatnya hamba itu ilal madmun, kepada rizki yang madmun. Artinya kebutuhan hajat kita itu harusnya hanya kepada rizki yang madmun, padahal untuk rizki yang madmun itu kita wajib tawakal. Wahwa, adapun rizki yang madmun itu minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa fi dhamanillahi ta'ala, dan dalam jaminannya Allah ta'ala. Nah artinya ini Al-Ghazali ini alang-alang untuk rizki yang maksum itu tetap usah. Apa boleh ceritakan rizki yang madmun yang sudah dijamin oleh Allah. Ya karena apa? Karena yang maksum pun dianggapnya bahwa kita ini tak butuh ke yang maksum. Fa inna ma hajatuhu ilal madmun. Sedangkan yang madmun, jadi hajat kita itu hanya kepada rezeki yang madmun. Sedangkan rezeki madmun, untuk rezeki madmun kita wajib tawakal. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu, dan carilah min fadlillah, dari anugerah Allah. Ai utlubu min rizqillah in syi'tum. Nah, bagaimana dengan ini surat Al-Jum'ah ya insyaallah ayat 10. Bagaimana dengan firman Allah wabtaghu min fadlillah? Kita seolah-olah diperintahkan untuk mencari anugerah Allah, fadlnya Allah. Nah, dijelaskan fal muradu bihi, maka ada yang dimaksud, al murad yang dimaksud bihi dengan qaulu ta'ala itu al ilmu was sawabi, adalah ilmu dan pahala. Yang dimaksud fadl ini benih rezeki, benih kakanan. Tetapi al ilmu was sawabi merupakan ilmu dan pahala. Wakila, dan dikatakan juga untuk menjawab pertanyaan ini, ya bagaimana tentang firman Allah ini, bal, melainkan huwa, adapun qaulu ta'ala itu rukhsatun, merupakan rukhsah, artinya merupakan keringanan. Mengapa disebut keringanan? Karena huwa, adapun qaulu ta'ala itu amrun, memang berisi amar, berisi perintah, tetapi amrun waridun, yang datang ba'dal khotri, setelah larangan. Itu kan di surat itu kan sebelumnya ada wadharul bai gitu ya, wadharul bai. Nah ini katanya dari segi bahasa bahwa fayakunu bima'na al-ibahah. Ini jadi rukhsahnya ini karena amar ini, wabtaghu ini itu merupakan perintah yang datang setelah larangan. Fayakunu, maka jadi apa? Amar itu bima'na al-ibahah, menjadi bermakna ibahah, hanya boleh. Wabtaghu min fadlillah, jadi bermakna ibahah. Ya itu jawabannya. Benar kalimatnya berbentuk ibtaghu, perintah ya. Tetapi ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud min fadlillah itu adalah ilmu dan pahala yang harus kita cari. Dan ada pendapat yang lain dari segi bahasa bahwa amar ini bermakna ibahah, jangan bermakna ya harus, wajib, karena amar ini datang setelah larangan. Wadharul bai'.
La bima'na al-ijab, tidak bermakna ijab wajib, wal ilzam atau harus atau ya wajib, tidak bermakna wajib. Fayakunu bima'na al-ibahah la bima'na al-ijab wal ilzam. Jadi amar itu wabtawu itu bukan bermakna perintah wajib atau harus, tapi bermakna ibahah. Karena kalimatnya datang setelah larangan. Sedikit lagi, fa'inkilah, maka jika dikatakan lakin tetapi lihadzal rizqil madmun asbabun, lakin tetapi lihadzal rizqi al madmuni asbabun, itu bagi rizki yang madmun itu asbabun, adapun sebab. Hal, apakah yalzamuna, wajib bagi kita apa tolabul asbab, bagaimana kalau mencari sebabnya? Jadi pertanyaan lagi, kan rizki madmun itu juga mungkin ada asbab. Nah, bagaimana kalau kita, apakah wajib kita mencari asbabnya? Qila, dikatakan lahu, bagi sa'il atau bagi qail yang bertanya tadi, la yalzamu kadzalik, la yalzamu, tidak wajib kah bagimu apa dzalik, hal tersebut, tolabul asbab. Karena la hajatan lil amdi, tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan lil amdi ilaihi kepada tolabul rizki, tolabul asbab. Artinya jawabannya tak wajib nyari asbabnya, karena manusia tak butuh untuk mencari asbab. Karena Allah subhanahu, Allah itu yaf'alu bisababin wa bi ghairi sababin, karena Allah itu yaf'alu, dapat bekerja, bisababin, ya bekerja dalam artian ini memberikan rezeki kepada orang, bisababin melalui sebab, wa bi ghairi sababin, dan dengan tanpa sebab. Lalu ya kalau sudah demikian, famin aina yalzamuna thalabus sabab. Nah, kalau sudah kita yakin bahwa Allah itu bisa bekerja, bisa bertindak untuk memberikan rezeki kepada orang melalui sebab, atau bisa juga dengan tanpa sebab, lalu bagaimana? Famin aina yalzamuna, maka bagaimana mungkin kita wajib thalabus sabab, mencari sebab itu? Nah, ini jawaban. Artinya bahkan mencari asbab dari rezeki madmun itu tidak wajib bagi kita, karena memang kita tidak butuh. Apa yang perlu kita ingat, bahwa Allah itu bisa bekerja, bisa bertindak bisababin wa bi ghairi sababin. Jadi sudah iradahnya Allah itu, apakah pada suatu hal, pada suatu kasus Allah akan bertindak melalui sabab, atau bi ghairi sababin, atau tanpa sebab. Lalu kalau sudah demikian, maka famin aina yalzamuna thalabus sabab, maka bagaimana mungkin kita akan disebut wajib mencari sabab itu? Ya, sedikit lagi, 37. Summa, kemudian innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala itu domina laka, menjamin laka bagimu, domanan mutlakon, dengan jaminan yang mutlak. Allah itu sudah menjamin kepadamu, kepada kita, dengan jaminan yang mutlak, min ghairi syaratit talabi wal kasbi, tanpa syarat kita itu harus mencari atau bekerja.
Ya, ini diingatkan lagi bahwa qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini surat Hud ayat 6 sudah disebutkan di depan itu. Jadi bahkan dan tidaklah min dabbatin dari binatang melata fil ardi di bumi illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah itu bagi atas Allah itu rizquha, adapun rezekinya. Artinya Allah sudah menjamin rezekinya. Summa, kemudian kaifa, bagaimana mungkin yasihu sah ayya'mura memerintahkan siapa Allah al-abda kepada seorang hamba bitolabi ma la ya'rifu makanahu, bitolabi untuk mencari ma akan sesuatu la ya'rifu yang tidak mengetahui siapa abdun makanahu akan tempatnya ma, ya tempatnya rezeki itu, fayatlabuhu agar supaya dia mencari siapa abdun hu kepada ma. Jadi kalau bagaimana mungkin kita bisa masuk akal, bagaimana mungkin sah bahwa Allah memerintahkan agar mencari? Ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena manusia itu tidak tahu di mana tempatnya. La ya'rifu makanahu. Karena la ya'rifu ayyu sababin minha rizquhu. Karena la ya'rifu tidak mengetahui siapa abdun ayyu sababin, sebab yang mana, minha itu dari sabab, dari asbab, apa rizquhu, rizkinya abdun, alladzi yatanawaluhu, alladzi yang yatanawaluhu, bisa memperoleh siapa abdun hu kepada rizki, la ghairu, bukan kepada yang lain. Artinya kenangan saja orang itu tidak tahu, kemudian bahwa asbab, apakah dengan asbab atau tidak, atau dengan asbab apa, itu la ya'rifu ayu sababin minha rizquhu, artinya rizkinya dia itu akan melalui sebab yang mana. Atau kalau memang ya tanpa sebab ya sudah, tidak perlu dibahas. Kalau toh kita berkeyakinan bahwa yang jenis ini melalui sebab, maka dengan sebab apa rizkinya itu akan diberikan, akan bisa kita peroleh. Nah, ini artinya menggugat bahwa bagaimana mungkin kita punya keharusan untuk mencari, karena yaitu summa kaifa yasihu ayya'murul 'abda bi talabi ma la ya'rifu makanahu. Walladzi yasiru sababa ridaihi, ini lanjutannya ya, alladzi yatanawalu la ghairu, walladzi dan yang yasiru jadi apa alladzi sababa ridaihi, akan sebab ya makanannya, maka atau kuatnya tubuhnya abdul, wa tarbiyatihi, dan apa tarbiyah dan pendidikannya, la ghairu, tidak yang lain. Walladzi yasiru sababa ghidaihi wa tarbiyatihi la ghairu, tidak juga dengan yang lain dalam hal makanan, malahan tarbiyah dalam hal pendidikan. La ghairu, tidak juga yang lain, dan yang lain-lain, artinya dan tidak juga yang lain-lain. Koma. Fal wahidu, maka adapun satu, fal wahidu maka adapun satu minna dari kita, artinya setiap seorang dari kita, artinya setiap kita. Fal wahidu minna, maka setiap kita itu la ya'rifu, tidak mengetahui, zalika, la ya'rifu, tidak mengetahui zalika sababa, akan sebab tersebut, bi'ainihi, dengan wujudnya sabab.
min ayyahsulalahu, min ayyahsula dari kita menghasilkan, min ayyahsula dari yang dapat menghasilkan, lahu dari sebab tersebut, artinya menghasilkan rezeki, artinya dari sebab yang mana kita tidak tahu, sebab yang mana yang bisa menghasilkan rezeki bagi kita. Fala yasihu, maka tidak sah apa taklifuhu, mewajibkannya Allah kepada abad. La yasihu taklifuhu, artinya membebankan kita untuk mencari, untuk tolabus sabab ini, ya konteksnya tolabus sabab ya. Artinya tidak sah bahwa Allah itu mewajibkan kepada kita, untuk membebankan kepada kita untuk mencari sebab. Taklifuhu, mewajibkannya Allah, hu akan tolabus sabab, mungkin lebih tepat begitu ya. Koma. Fata'ammal rasyidan, fata'ammal maka renungkanlah, rasyidan seraya memohon petunjuk. Fa'innahu, bahwa sungguhnya ya hal yang sudah kita jelaskan tadi ya, di depan itu bayyinun adalah hal yang jelas, yang nyata, yang jelas. Nah maka coba fata'ammal lagi, kita renungkan itu lagi, sebaya kita memohon petunjuk rasyidan dari Allah. Fa'innahu, karena sebenarnya itu adalah hal yang jelas. Kalau tidak jelas ya mungkin ada masalah dari ilmu kita, dari keyakinan kita, mungkin hati kita belum terbuka untuk menerima kebenaran dan keyakinan-keyakinan dalam tanda kutip ya, keyakinan-keyakinan yang baru, yang baik ya. Tsumma hasbuka, Allahu a'lam bissawab. Fatahullahu lana wa lakum minal ilmi warzuqna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salatal musallin alaihi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.